apa yang disebut sebagai liberalisme yang dalam perkembangannya sekarang itu sudah menjadi neo-liberalisme. Ini yang hal yang sebetulnya dalam pembahasan kemarin pada pertemuan sebelumnya itu sudah terlihat bagaimana kondisi kehidupan kita sekarang itu sangat didominasi oleh model atau mode sosial ekonomi ini yang disebut sebagai kapitalisme yang sebetulnya definisinya berbeda dengan liberalisme, tetapi ada kaitannya erat. Nanti akan pada akhir perkuliahan akan saya uraikan tentang bagaimana relasi ya antara globalisasi, kapitalisme, dan liberalisme ini. Nah, sebelumnya perlu saya uraikan tentang sejarah perkembangannya paham yang sekarang dikenal sebagai liberalisme. Nah, perkembangan liberalisme itu tidak lepas dari dua pemikir Barat, ya, yaitu pemikir dari Perancis, Jean-Jacques Rousseau dan John Locke. Ya, sorry ini tandanya harusnya Jean-Jacques Rousseau itu yang ini, yang di atas, kanan di atas, dan sedangkan kiri bawah itu adalah John Locke. Ya. Jadi kalau mau ya dicari-cari sebetulnya sebelum mereka sudah ada ya pemikir-pemikir yang mengkonsepkan tentang liberalisme, tetapi salah satu yang paling jelas adalah kedua orang ini. Jadi dalam prinsip liberalisme yang digagas oleh Rousseau dan Locke itu intinya sebenarnya menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu yang dominan adalah prinsip kebebasan, terutama sekali kebebasan yang bertumbuh pada individu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat di Eropa itu prinsip kebebasan individual itu yang sangat dominan. Yang ini bisa kita lihat ternyata pengaruhnya juga sampai sekarang itu ada. Misalnya mereka merasa punya kebebasan mutlak dalam menentukan nasib mereka sendiri, kebebasan mutlak untuk menentukan mereka itu nanti dengan siapa, ya. Jadi tidak terlalu terbelenggu pada aturan keluarga. Kemudian bahkan mereka itu punya kebebasan untuk memilih beragama atau tidak beragama. Jadi itu mutlak kebebasan individual ini. Karena menurut Rousseau dan Locke ini terkait dengan satu prinsip keagamaan juga, bahwa mereka percaya bahwa kebebasan yang bersifat individual adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia semenjak dia lahir. Dan karena itu hak itu tidak boleh dilanggar. Nah, dari zaman Yunin Kono itu ini munculnya bahwa yang namanya pengetahuan dan kebenaran. Jadi ini akar dasar dari liberalisme adalah suatu prinsip dari zaman Yunin Kono bahwa pengetahuan dan kebenaran itu diturunkan dari pengalaman atau dari penilaian individual. Yang mana penilaian individu itu muncul dari pengalaman orang per orang. Jadi ini memang kalau kita amati ada pengaruh filsafat dari Aristoteles yang mengatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran itu muncul dari pengalaman orang sehari-hari. Karena dari pengalaman orang sehari-hari maka dia bisa melakukan penilaian individual. Nah, ketika dia menilai secara individual maka muncullah pengetahuan dan juga kebenaran. Itu prinsip dasar dari Yunin Kono. Makanya konsep awal dari liberalisme adalah kebebasan dan persamaan. Artinya orang tidak akan setara, ya kedudukannya setara, kalau dia itu tidak punya kebebasan. Dan sebaliknya, kalau setiap orang itu dihargai kebebasannya, maka setiap orang itu setara kedudukannya. Seperti itu kurang lebih ya maknanya. Jadi kebebasan itu mengimplikasikan adanya persamaan. Sebaliknya persamaan itu
hanya tercipta bila ada kebebasan. Karena itu konsep kebebasan dan persamaan itu tidak bisa diabaikan ketika kita bicara tentang liberalisme. Nah, liberalisme, meskipun pengertian liberalisme ini dari zaman Yunani kuno itu sudah ada, tetapi dia tampil mengemuka untuk mengakhiri kekuasaan feodalisme dan absolutisme yang ada di Eropa dari zaman sebelum pencerahan ya, zaman abad ke-8 ya, sekitar abad pertengahan itu. Istilahnya abad pertengahan ya, ada abad 5 sampai sekitar abad 14 ya, 14 Masehi. Itu abad ke-8 di Eropa karena pada masa itu ada dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan feodal, kekuasaan satu kelas tertentu yang pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan, kekuasaan kelompok feodal, para bangsawan, raja, bangsawan, prajurit, dan lain-lain. Dan ada kekuasaan sifatnya absolut. Kekuasaan sifatnya absolut itu kekuasaan dalam konteks ini, ideologi. Nah, kekuasaan dalam bentuk ideologi yang kemudian sangat membelenggu gerak manusia dalam kehidupan seharinya. Salah satu contoh kekuasaan yang bersifat absolut ya, atau absolutisme ini adalah pandangan seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya. Satu contoh absolutisme, pandangan yang muncul dari lembaga agama yang dominan pada masa itu di Eropa, yaitu bahwa bumi itu datar, dunia itu datar. Nah, sekarang kan ternyata, dan ternyata sekarang juga masih ada ya, masih ada yang punya pemikiran bumi itu datar. Ini sempat ramai di media sosial ya, sampai beberapa saat yang lalu ya. Saya tidak tahu apakah masih ada sekarang itu orang pandangan dunia itu datar ya. Termasuk di Indonesia juga ada yang masih pemikiran itu. Bahkan kemudian muncul olok-olok di media sosial itu. Kalau kalian punya Twitter itu atau Instagram itu ada olok-olok kaum bumi datar ya. Sampai-sampai istilah kaum bumi datar dikenakan pada dalam konteks politik. Dalam konteks pilpres itu muncul anggapan salah satu pendukung dari salah satu calon itu adalah kaum bumi datar. Karena ya memang orang-orang yang menurut pandangan bumi datar itu ya sampai sekarang ya yang masih masa itu memang cenderung punya pandangan keagamaan yang sangat konservatif. Nah, pada masa itu pandangan bumi datar itu memang sangat menghalangi kemajuan umat manusia karena pandangan bumi datar itu membuat manusia itu tidak berani mengarungi lautan. Manusia di Eropa tidak berani untuk melakukan perjalanan untuk menjelajah dunia. Karena mereka berpikiran jika kita berlayar sampai dengan ujung lautan itu akan ada jurang ya. Ini kan ada jurang ya, jurang yang membuat setiap perahu atau siapapun itu pasti akan jatuh ke jurang. Tadi jurang yang tidak jurang yang tidak terkirakan dalamnya gitu ya. Pada masa itu ada anggapan seperti itu. Nah, itu membuat manusia itu tidak berani gitu ya. Mungkin kalau orang karena ya terkait dengan teknologi, orang pada masa itu belum terkait dengan perubahan sains ya, karena orang pada masa itu belum tahu bahwa sebetulnya garis di batas yang seolah-olah ada di batas lautan itu garis khayal sebetulnya. Bukan garis benar, tapi mungkin garis yang muncul dari tipuan optik ya, batas penglihatan kita. Sehingga salahkan waktu kelihatan ada garis ya. Kalau kalian ini mudah-mudahan ada yang pernah ke laut ya, jangan saya ngomong soal lautan, jangan belum ada yang ke laut. Ya. Kalau kalian ke laut, ke pantai ya, ke pantai itu kan seakan-akan ada garis ya, garis di ujung laut itu. Nah, itu yang membuat orang pada masa dulu mengira itu batas perjalanan kita. Ya, kalau kita melalui batas itu kita akan jatuh ke sana, gitu, ke jurang itu. Ini contoh pandangan absolut yang membuat manusia tidak berkembang pada masa itu. Sehingga berkembanglah apa yang disebut sebagai liberalisme. Nah, liberalisme ini sebetulnya ada 3 aspek liberalisme ya. Jadi aspek pertama lah moral ya. Jadi liberalisme moral ya
liberalisme moral itu mengacu pada adanya nilai-nilai dan hak-hak dasar dari setiap manusia. Jadi setiap manusia semenjak dia lahir itu sudah dianugerahi nilai dan hak dasar ini. Kebebasan, kehormatan, kehidupan, kepercayaan, dan seterusnya. Jadi manusia dimanapun itu lahir dengan kondisi bebas. Dia masing-masing punya kehormatan, dia masing-masing punya kehidupan, dia masing-masing punya kepercayaan. Ya. Kepercayaan untuk percaya, juga percaya untuk tidak. Ya, itu. Ini kepercayaan sifatnya absolut, bukan berarti kepercayaan, bukan berarti orang itu harus percaya, bukan. Tapi kepercayaan itu boleh menganut, tapi kepercayaan untuk tidak menganut agama gitu. Itu yang terjadi di Eropa dan ini sampai sekarang masih dipegang erat. Kemudian ada liberalisme dalam dimensi ekonomi yang kemudian kita kenal sebagai kapitalisme. Ini mengacu pada, jadi liberalisme ekonomi itu mengacu pada adanya hak ekonomi dan hak kepemilikan. Ini seperti yang saya kemarin jelaskan. Jadi tumbuhan dari kapitalisme prinsipnya adalah hak kepemilikan. Gitu. Nah, jadi kalau kita boleh katakan kapitalisme itu merupakan bagian dari liberalisme. Seorang yang liberalis itu seorang yang liberal itu belum tentu kapitalis. Bisa saja dia liberal dalam konteks moral, tapi secara ekonomi dia tidak setuju dengan kapitalisme. Itu bisa saja, gitu. Meskipun jarang ya. Bisa saja orang yang punya liberalisme moral, tapi secara ekonomi dia tidak percaya terhadap kapitalisme. Itu bisa. Dan di Amerika juga ada gitu orang Amerika ya tetap kan orang-orang liberal ya, tapi ada juga orang-orang liberal secara moral, tetapi secara ekonomi mereka tidak percaya pada kapitalisme. Gitu. Bahkan mereka mengkritik kapitalisme. Kemudian ada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi politik. Nah, dimensi politik inilah yang kemudian kita kenal sebagai demokrasi. Jadi, seorang yang demokrat adalah otomatis itu secara liberal, politik secara liberal. Jadi, orang semenjak lahir itu juga punya hak-hak politik. Hak-hak politik ya kok dasarnya itu ya hak memilih, hak untuk dipilih, hak untuk apa untuk ini hak untuk memilih, hak dipilih, kemudian hak untuk mempengaruhi orang lain ya. Itu karena politik kan seperti itu ya. Sebenarnya politik itu kan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita mau inginkan itu. Jadi jangan bayangkan politik itu semata-mata urusan negara ya. Politik itu kehidupan sehari-hari sebetulnya. Nah, bahwa saya misalnya kalian misalnya ada yang bisa mengaruhi orang lain agar setiap kali ini mungkin contoh sebelum pandemi ya, sebelum pandemi bagaimana caranya agar misalnya kalian itu ada yang berhasil mengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut itu mau mengantar pergi kuliah ya tiap hari dan tanpa ada imbalan apa-apa, itu politik gitu ya. Meskipun yang orang yang mengantar itu punya tujuan misalnya ternyata ini asik nih berarti mau sama saya, padahal sebenarnya tidak ya. Setelah selesai kuliah tahu-tahu istilah sekarang di ghosting ya, tahu-tahu hilang tanpa kabar ya, nggak ada komunikasi. Artinya berarti orang tersebut itu dipolitiki agar mau jadi tukang ojeknya ya secara gratisan. Itu juga politik sebetulnya. Nah, oke, tapi intinya adalah di sini dalam hak politik orang punya hak untuk memilih, dipilih dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Itu juga liberalisme gitu. Lagi-lagi tadi seorang yang demokrat itu belum tentu orang yang setuju dengan kapitalis gitu. Seorang yang liberal secara moral, liberal secara politik belum tentu liberal secara ekonomi. Jadi itu ya. Jadi mungkin itu sedikit menguraikan benang ya antara ada berbagai isme ya, liberalisme, kapitalisme, nanti globalisme, itu hubungannya apa. Jadi yang dapat saya jawab bahwa kapitalisme merupakan salah satu dimensi dari liberalisme. Kurang lebih seperti itu. Meskipun sekarang memang mode sosial ekonomi kapitalis itu yang menguasai dunia gitu. Tapi kalau secara konseptual ya kapitalisme itu bagian, salah satu bagian saja dari liberalisme. Oke,
Kemudian perkembangan tentang pemikiran mengutamakan individu, ya, sehingga kemudian mendorong munculnya masyarakat liberal itu juga muncul dari satu konsep dalam ilmu psikologi yang berkembang setelah abad 18, yaitu bahwa yang paling bisa memberi motivasi pada seseorang adalah perwujudan kepentingan individu. Jadi kalau orang itu tidak punya kepentingan individual dalam suatu urusan, maka dia tidak akan terdorong untuk melakukan sebuah tindakan. Seorang mahasiswa yang terdorong, ya, yang terdorong untuk masuk dalam gelanggang politik kemahasiswaan, ya, misalnya mencalonkan diri menjadi presiden BEM, atau bahkan paling tidak dalam skala tertentu mencalonkan diri sebagai ketua UKM, itu karena dia yang membuat dia termotivasi untuk melakukan tindakan politik tadi, ya, nyalon sebagai ketua BEM, nyalon sebagai ketua KM, itu karena dia punya kepentingan individu. Itu teori psikologinya seperti itu. Kalau dia tidak punya kepentingan individu, ya dia tidak akan mau terjun ke arena politik kemahasiswaan. Atau mungkin lebih gampangnya ini, mahasiswa itu akan ikut dalam pemilihan raya, pemilihan BEM, pemilihan presiden BEM, kalau dia punya kepentingan individu dalam pemilihan tadi. Kalau dia mengharapkan sesuatu dari terpilihnya seseorang sebagai presiden BEM, maka dia termotivasi untuk terlibat, ya, untuk memilih. Kalau tidak akan. Ini konsep dalam psikologi seperti itu. Jadi yang motivasi orang untuk melakukan tindakan tertentu, yang paling besar ya motivasinya adalah kalau dia itu punya kepentingan individu dalam tindakan tersebut. Kalau tidak, dia kurang terdorong untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Nah, ini paling jadi lagi konsep ekonomi yang kemudian dianut pada masyarakat liberal itu adalah liberalisme ekonomi, yaitu kapitalisme yang minggu kemarin sudah saya uraikan. Meskipun nanti tetap akan juga saya sampaikan, ya, ada beberapa bagian dari kapitalisme yang juga tetap saya sampaikan di sini karena kaitannya erat antara neoliberalisme dengan kapitalisme. Nah, liberalisme moral itu berangkat dari gagasan Yunani kuno bahwa setiap manusia itu punya kualitas dan potensi internal. Jadi, mengapa tadi orang Yunani kuno itu mengutamakan kebebasan? Karena semua orang punya kualitas dan potensi internal. Jadi tidak asal mengatakan ya pokoknya semua orang itu bebas dari lahir, bukan ya. Karena zaman Yunani kuno kan belum menganut ini, ya, belum menganut kepercayaan atau agama tertentu pada zaman itu. Mungkin mereka punya agama tapi bukan agama seperti yang kita kenal sekarang, ya. Zaman Yunani kuno kan sebelum munculnya agama-agama, ya. Sebelum adanya Yahudi, sebelum adanya Kristen, sebelum adanya Islam, ya. Jadi mungkin mereka sudah punya agama tapi barangkali berbeda. Jadi pemikiran mereka tentang pentingnya individualitas, ya, tentang kebebasan dan persamaan itu karena setiap orang punya kualitas dan potensi internal sehingga semua orang itu pasti bebas gitu. Kalau dia tidak bebas, maka dia tidak akan bisa menunjukkan kualitas tadi. Nah, kemudian pada zaman kaum filosof Stoik dan Epikurean itu nanti silakan di googling aja kalau penasaran maksudnya Epikurean itu apa. Jadi individu itu semakin terlihat pentingnya karena kepentingan individu itu kepentingan yang melampaui kepentingan masyarakat. Jadi karena itu meskipun individu itu bisa terlibat dalam kegiatan sosial, meskipun individu itu bisa bermanfaat secara politik, tapi kepentingan individu sendiri tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan yang lainnya. Ini saya kira akarnya juga dari pemikiran Yunani kuno, karena ketika orang itu dieksploitasi demi kemanfaatan politik semata-mata, maka kemudian ini bisa saja melanggar kebebasan individu, ya. Misalnya orang yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat, ya, hanya dimanfaatkan suaranya untuk mencoblos dia dalam pemilu, ya, pemilu legislatif, pemilu presiden. Maka ini tidak sesuai dengan etikanya kelompok Stoik dan Epikurean, karena itu berarti kemanfaatan politik itu lebih penting daripada kepentingan individu. Jadi ini prinsip yang dikembangkan oleh kelompok filosof Stoik dan Epikurean. Nah, pemikiran liberalisme ini juga sebetulnya semakin berkembang lagi dengan hadirnya agama-agama di dunia. Ya.
meskipun tentunya tidak secara ini ya, tidak secara sengaja ya, apa kan saya kira kan kalau kita percaya Tuhan kan apakah memang betul Tuhan itu menurunkan agama itu sesuai dengan konsep liberalisme awal yang berkembang di Eropa, kan saya kira tidak ya, mungkin kebetulan saja, atau mungkin ada beberapa konsep keagamaan yang kemudian dicocok-cocokkan dengan konsep liberalisme, bisa juga ya. Tetapi memang salah satu prinsip dasar dalam Kristiani di masa awal, pemikiran berkembang di agama Kristen pada masa awal adalah seluruh individu adalah anak Tuhan ya. Ya setidaknya sampai pada awal ya, mungkin sampai sekarang juga ada ya, saya kira sebagian tidak ya, atau mungkin sebagian besar dari kaum Kristiani yang menganggap semua orang itu adalah anak Tuhan. Nah, karena semua orang itu anak Tuhan, maka ya tidak boleh ada yang lebih utama daripada orang lain ya. Karena semua orang itu adalah anak Tuhan, maka semuanya kedudukannya setara. Tidak boleh ada orang yang mengklaim dia itu lebih tinggi daripada orang lain. Nah, pada masa itu pemikiran kelompok Kristiani ini, kelompok Kristiani awal ini memang sangat radikal ya, karena pada masa itu kan masih berkembang feodalisme. Nah, pemikiran atau kehadiran Nabi Isa itu sendiri, kalau menurut istilah Islam atau Yesus menurut istilah kelompok Kristiani, itu mengancam kekuasaan kelompok feodal yang berkuasa di masa itu, terutama kelompok kaum kerajaan Romawi ya, kerajaan Romawi ya. Itu sebabnya mengapa sepanjang hidupnya beliau itu selalu dikejar, selalu diancam oleh kerajaan Romawi ya. Dan setelah berkembang, memang kemudian ketika pemikiran Kristiani semakin berkembang, ketika kemudian berdiri gereja Vatikan yang menggantikan posisi Nabi Isa atau Yesus, maka memang kemudian lama-kelamaan kerajaan-kerajaan feodal itu runtuh di Eropa, bukan hanya di Romawi. Ya. Itu kemudian berkembang di masa modern menjadi kebebasan personal, yaitu ada hak-hak yang menjamin pelindungan individu dari pemerintahan, di mana orang selain itu juga punya hak hidup dan hak untuk percaya sesuatu. Nah, kebebasan personal inilah yang kemudian dipegang erat oleh masyarakat Eropa sampai dengan sekarang. Makanya mereka itu di sebagian negara Eropa itu menganut prinsip bahwa karena orang itu berhak terlindungi dari pemerintahan, maka mereka berhak melindungi diri. Bentuk melindungi diri adalah orang itu boleh punya senjata api. Seperti di Amerika ya, orang itu boleh punya senjata api. Karena ini merupakan prinsip yang turun-turunkan dari kebebasan personal, yaitu hak yang menjamin pelindungan individu dari pemerintahan. Dan itu juga salah satu yang menyebabkan mengapa kemudian penegak hukum di negara-negara liberal itu justru didorong untuk sepenuhnya menghargai kebebasan atau hak orang ya. Jadi sepanjang penegak hukum itu tidak melihat ada indikasi yang legal, indikasi yang jelas tentang terjadi suatu tindak pidana, dia tuh tidak boleh masuk sembarangan ke rumah orang, tidak boleh. Kalau dia asal masuk, bisa diusir oleh yang punya rumah, gitu. Bisa diusir. Kecuali kalau dia itu punya suatu pandangan yang jelas bahwa ada suatu hal yang tidak beres di rumah tersebut. Tadi malam saya nonton satu film tentang polisi di Amerika, salah satu film drama polisi ya, yang ada seorang polisi yang masuk ke sebuah rumah kemudian diusir karena si pemilik rumah itu merasa tidak punya alasan untuk mengusir itu. Bahkan ketika kemudian si orang yang punya rumah itu melecehkan polisi tadi, polisi itu polisi perempuan, melecehkan dia sebagai perempuan, itu polisi perempuan tidak boleh melakukan apapun, sekedar berkata-kata sekalipun itu tidak boleh, yang istilahnya mengancam itu, atau mungkin dia sekedar mengatakan tadi malam itu yang lihat itu saya akan menjadikan kamu sebagai urusan pribadi. Nah, itu bisa dilaporkan ke atasannya itu, ke internal affair, itu semacam provos ya. Jadi
polisinya polisi, ya, itu bisa dilaporkan gitu. Dan kalau betul terbukti itu memang mengatakan seperti itu sudah sebagai pelecehan atau pelanggaran hak pribadi, dan itu berat konsekuensinya bagi polisi. Nah, tapi kemudian si polisi perempuan melihat bahwa ternyata di samping rumah ada bekas jejak darah. Nah, ini bisa jadikan sebagai indikasi dia boleh secara hukum legal masuk ke rumah tersebut. Nah, tapi ini menyampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pelaksanaan hak untuk menjamin pelindungan individu dari pemerintah. Nah, kemudian turunnya lagi kebebasan sipil, ya, kegiatan partisipasi manusia. Ya, jadi ini kebebasan sipil seperti itu. Jadi berpikir, berekspresi, berbicara, menulis, menerbitkan, dan berasosiasi secara damai. Itu kebebasan sipil yang juga harus dijamin oleh negara. Negara tidak boleh melanggar ini. Negara harus membiarkan orang itu berpikir secara bebas. Ya. Negara harus membiarkan orang berekspresi secara bebas. Berekspresi artinya demo, gitu ya. Orang melakukan demo, orang membuat lirik lagu, ya, orang itu membuat menerbitkan gambar, orang berbicara, orang menulis itu tidak boleh dilarang itu. Orang membuat buku, orang menerbitkan majalah, orang berkumpul, buat perkumpulan itu kebebasan sipil. Nah, terkait dengan kebebasan personal ini dalam kalau masyarakat Eropa, dan saya kira kita bisa tiru kalau misalnya mendadak ke rumah kalian itu ada polisi yang menanyakan atau misalnya meminta ikut, nah, maka itu kalian harus berani minta, ini mana surat perintahnya. Ya. Kalau tanpa surat perintah berarti ilegal. Kalau di Amerika itu surat perintah itu datanya dari pengadilan, bukan dari polisinya. Jadi polisi harus minta surat perintah kepada pengadilan untuk melakukan penangkapan atau untuk melakukan penggeledahan. Jadi tidak boleh polisi itu menggeledah rumah tanpa surat perintah yang sesuai hukum. Surat perintah tertulis. Kalau di Amerika surat perintah dari pengadilan, kalau di Indonesia surat perintah dari kepala kepolisian setempat. Nah, kemudian jadi kita bicara sedikit tentang liberalisme politik. Jadi dalam liberalisme politik itu ada 4 unsur, ada kesepakatan individu, ada perwakilan dan pemerintahan yang representatif, artinya mewakili rakyat betul-betul ya. Kemudian ada konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu artinya ini ada hak, ada hukum dasar yang mengatur segala hukum dan peraturan yang mengikat masyarakat. Dan hukum dasar itu disepakati oleh semua rakyat. Ini konstitusionalisme seperti itu. Jadi setiap negara harus punya undang-undang dasar. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Jadi yang berdaulat haruslah rakyat, bukan pejabat tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan keluarga tertentu. Harus rakyat yang berdaulat. Pemerintah tugasnya adalah melayani rakyat. Pemerintah itu pelayan kita, ya. Makanya ada yang menggugat istilah pemerintah. Seakan-akan kalau istilahnya pemerintah itu berarti kelompok atau lembaga selalu memberikan perintah, tidak mau diperintah. Padahal sebetulnya kan pemerintah itu diperintah oleh rakyat, sehingga ada yang mengatakan seharusnya bukan pemerintah, tapi pelayan rakyat. Namun 4 unsur ini tidak harus lengkap, tidak boleh hanya salah satu. Harus ada kesepakatan individu. Jadi individu dalam negara harus sepakat bahwa ada pemerintahan tertentu yang berkuasa. Kemudian ada perwakilan dan pemerintahan yang representatif, artinya ini memang dibentuk oleh rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Kemudian ada konstitusi, artinya itu berjalannya negara diatur oleh satu hukum dasar, kemudian hukum dasar tadi berbasiskan pada kedaulatan rakyat. Itu John Locke seperti itu. Nah, karena wewenang politik itu diturunkan dari rakyat, maka hak moral, hak sipil, ekonomi tidak bisa dialihkan. Jadi meskipun rakyat sudah memilih pemimpinnya, memilih menjadi pemerintah, memilih orang-orang tertentu menjadi anggota DPR, tapi bukan berarti kemudian hak-hak rakyat itu dialihkan kepada orang yang sudah mereka pilih. Jadi hak moral, hak sipil, ekonomi tidak bisa dialihkan kepada orang yang sudah mereka pilih, meskipun mereka sudah memilih secara jujur, secara adil, secara bebas, tapi bukan berarti orang yang mereka pilih bisa berbuat seenaknya. Ini hal yang satu prinsip dasar juga, ya. Jadi pemerintah
manapun itu tidak boleh melanggar hak moral, sipil, dan ekonomi dari rakyat. Nah, tadi konstitusionalisme itu pembatasan terhadap wewenang politik ya. Jadi tujuan adanya Undang-Undang Dasar adalah membatasi wewenang politik. Jadi tidak ada agar tidak ada lembaga yang melampaui lembaga lainnya. Nah, ini juga dalam Undang-Undang Dasar juga ditetapkan bagaimana prosedur untuk melaksanakan fungsi pemerintahan agar rakyat itu tahu ini lembaga ini fungsinya apa, bagaimana prosedurnya. Itu dijalankan dalam konstitusi ya. Bagaimana caranya misalnya kalau kita ingin mengganti pemerintahan, kalau misalnya kita anggap pemerintahan itu tidak layak lagi, tidak bertanggung jawab lagi, tidak amanah lagi, itu caranya bagaimana? Itu dalam Undang-Undang Dasar itu sudah ada caranya mengganti pemerintah misalnya. Kalau misalnya pemerintah tergantung sistemnya, kalau sistemnya parlemen maka perlu perlu ada mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintah. Sehingga kemudian kalau mosi tidak percaya keluar, maka kemudian pemerintah harus segera menyiapkan pelaksanaan pemilu. Dan ini terjadi bisa kapan saja, jadi tidak menunggu 4 tahun. Ya. Setahun pun kalau misalnya dia itu nggak beres, maka partai yang ada di parlemen itu bisa mengeluarkan mosi tidak percaya. Karena parlemen di negara-negara yang menganut itu, ini kan semuanya mewakili rakyat, partai-partai itu. Nah, memang partai yang berkuasa di parlemen itu otomatis membentuk pemerintahan. Jadi memang wajar di negara-negara parlementer itu pemerintah itu perdana menteri dan menteri-menteri itu adalah semuanya anggota parlemen, semuanya anggota DPR itu dirangkap. Nah, kalau ternyata parlemen yang dikuasai oleh satu partai pemenang pemilu itu ternyata memberikan mosi tidak percaya, artinya ya partainya sendiri tidak percaya pada pemerintahnya. Makanya kemudian tadi pemerintah yang sedang berkuasa harus segera menyalakan pemilu, tidak menunggu 4 tahun, tidak menunggu 5 tahun. Nah, berbeda dengan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial itu orang tidak memilih partai sebagai pemimpin, tapi memilihnya orang per orang. Di mana bisa saja pilihan orang akan partai yang berkuasa di parlemen berbeda dengan pilihan terhadap orang yang berkuasa. Jadi bisa saja ya presiden berkuasa itu dari partai yang kalah dalam pemilu, gitu. Bisa saja. Dan kita pernah mengalami itu. Ya. Dulu Presiden SBY berkuasa meskipun yang menang dalam pemilu itu bukan Partai Demokrat, tetapi PDIP. Kalau sekarang yang berkuasa, yang pemerintah maupun yang berkuasa di DPR ya dari partai yang sama. Gitu. Tapi yang penting jelas prosedurnya, fungsi pemerintahan bagaimana menggantinya. Dan tidak ada lembaga yang punya wewenang penuh. Kalaupun ada lembaga yang punya wewenang yang luar biasa, itu karena kondisi darurat. Ya, misalnya KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia memang lembaga super body, lembaga yang super karena paling tidak pada masa sebelum ini ya, pada masa sebelum revisi Undang-Undang KPK yang diprotes oleh mahasiswa juga, itu KPK tidak berada di bawah presiden ya. KPK tidak boleh ada yang mengawasi KPK ya rakyat itu sendiri ya. DPR tidak bisa menjadi atasannya KPK. Presiden pun tidak bisa jadi atasannya KPK. Tapi kalau sekarang ada yang revisi kan jadinya berubah. Ya. Tapi yang sebenarnya yang ideal ya sebelum revisi karena sampai sekarang korupsi ada kejahatan yang luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa. Sehingga memang KPK perlu menjadi lembaga yang super. Nah, ini menarik pendapatnya John Stuart Mill bahwa pemerintahan representatif hanya berfungsi jika pemilihnya terdidik. Jadi, menurut John Stuart Mill, maka pendidikan itu yang sangat penting. Kalau pendidikan itu tercapai, kalau pendidikan itu bisa membuat semua orang itu menjangkau semua orang ya. Kalau pendidikan berkualitas menjangkau semua orang, maka kemudian harapannya semua orang itu bisa memilih secara baik, secara berkualitas. Tidak seperti sekarang. Sekarang orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang korup terpilih jadi anggota parlemen itu ya. Ada orang namanya Nurdin Halid. Dia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Padahal dia korupsi ya, terbukti melakukan korupsi dan sempat dipenjara selama beberapa tahun. Tapi tetap terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini contoh
bahwa pemilihnya belum terdidik. Ya, mereka yang nggak tahu apakah mengapa banyak yang memilih Nurdin Halid sebagai anggota DPD ya. Nah, tapi paling tidak kita bisa sebagian dari rakyat yang memilih Nurdin Halid sebagai anggota DPD itu belum cukup terdidik, ya, sehingga menganggap nggak masalah, yang penting bagi-bagi uang, ya. Nggak masalah dia korupsi, yang penting bagi-bagi uang, yang penting bagi uang kepada kami. Nah, itu karena tadi pemilih itu belum terdidik, meskipun ada alasan lain misalnya. Nah, jadi perlu ini apa, menurut Rousseau itu ini apa, keinginan masyarakat itu, karena ini kalau Rousseau itu menginginkan yang penting itu adalah ini apa, keinginan masyarakat itu bagaimana. Jadi Rousseau itu teorinya itu mengatakan bahwa yang lebih penting adalah keinginan masyarakat, bukan undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah pedoman saja, tetapi dia bukan yang jadi yang tertinggi. Ya, tertinggi adalah keinginan rakyat. Jadi kalau rakyat menginginkan undang-undang dasar itu diganti, ya diganti. Kalau teorinya John Locke kan ini apa, penting sekali orang memegang undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu menjadi sumber hukum segalanya. Tapi kalau Rousseau, yang menjadi sumber segalanya itu bukan undang-undang dasar, tapi keinginan rakyat, keinginan umum. Nah, ini sedikit berbeda antara Rousseau dan Locke. Nah, sekarang kita bicara soal kebebasan ekonomi. Jadi dalam kebebasan ekonomi, ya, saya kira prinsip-prinsipnya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan minggu kemarin ya. Jadi dalam pemikirannya terutama Adam Smith ya, Adam Smith sebagai salah seorang pelopor dari pemikiran kapitalisme. Jadi adanya liberalisme ekonomi itu adalah agar kegiatan ekonomi masing-masing orang itu bebas. Ya. Jadi itu tujuan perlu dikembangkannya prinsip liberalisme ekonomi, agar orang itu masing-masing bebas mengembangkan kegiatan ekonomi. Kalau orang tidak bebas dalam kegiatan ekonomi, maka orang tidak akan bisa memenuhi kesejahteraannya. Gitu. Dalam bukunya A Wealth of Nation menurut Adam Smith, orang harus dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kalau orang per orang bebas melakukan kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan otomatis sejahtera. Nah, kemudian turunan dari liberalisme ekonomi adalah apa yang disebut sebagai kebebasan kontraktual. Jadi orang boleh membuat kontrak, orang boleh membuat perjanjian. Kalau dia itu punya kepemilikan atas sesuatu, dia punya kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian atas yang dia miliki. Jadi kalau misalnya dia itu punya mobil ya, dan itu miliknya dia pribadi, dia punya kebebasan kontraktual. Artinya dia boleh menjadi membuat perjanjian tentang mobil tadi, misalnya disewakan ya untuk kepentingan taksi online ya, menjadi pada orang yang ini yang saya dapati itu. Jadi kebanyakan supir Gokar ya atau Grab ya, itu kebanyakan bukan pemilik mobil ya. Mereka itu menyewa. Nah, mereka bisa menyewa karena pemilik mobil itu membuat perjanjian dengan mereka. Mungkin ada bagi hasil ya. Mungkin sehari misalnya dapat satu penumpang itu 60% untuk yang punya mobil, yang 40% untuk jadi yang untuk supirnya, atau seperti apa. Terserah yang punya mobil, terserah mau perjanjiannya seperti apa. Apakah persentase untuk setiap penumpang, atau mungkin ada setoran tiap hari, atau seperti apa, itu terserah orang yang punya mobil tadi. Ini contoh pelaksanaan kebebasan kontraktual. Di sini dalam kebebasan kontraktual itu ada hak kepemilikan, ada hak pewarisan, dia berhak mewariskannya siapa saja, ada akumulasi kekayaan dan modal. Nah, terkait dengan pewarisan, maka kalau di masyarakat Barat itu orang bebas mewariskan kekayaannya kepada siapapun yang dia inginkan. Jadi tidak harus anaknya. Kalau dalam masyarakat Indonesia kan tidak ya, karena masyarakat Indonesia itu menganut mayoritas agama Islam, maka sudah ada aturannya bahwa orang itu kalau meninggal maka sudah ada bagi hasilnya jelas, untuk anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, untuk istri sekian, sudah ada aturannya. Tapi kalau di masyarakat Barat
mereka tidak punya aturan itu karena memang agama Kristen memang tidak menyediakan aturan tentang pewarisan. Yang otomatis yang dipakai adalah prinsip dari liberalisme ekonomi, yaitu orang boleh menulis siapapun di surat warisan itu. Bahkan dia wariskan kepada pembantunya juga tidak apa-apa, nggak masalah, tidak bermasalah secara hukum. Asalkan dia menuliskan surat warisan itu tidak dalam kondisi tekanan. Nah, asalkan dia menulis bukan dalam kondisi tekanan, bukan dalam kondisi ancaman, surat warisan itu sah secara hukum. Jadi bisa saja anak-anak dia punya anak 10, tidak ada satupun mewarisi hartanya, itu bisa saja, tergantung dia menuliskannya seperti apa. Kemudian dia boleh produksi, dia boleh melakukan jual beli. Nah, titik temu dari keinginan individu yang bermacam-macam adalah pasar. Ini teorinya Smith seperti itu. Jadi orang punya keinginan bermacam-macam, orang punya kehendak bermacam-macam, tapi titik temunya adalah pasar. Individu boleh punya kepentingan apapun, itu tidak masalah, asal mereka bertemunya itu di pasar. Nanti pasar yang mengatur kepentingan individu. Nah, liberalisme ekonomi itu memang sangat memihak individu sebagai konsumen. Jadi negara-negara yang liberal itu justru konsumen sangat dijunjung tinggi. Kalau sekarang kan kalau di Indonesia kan saya kira belum terlalu ya, orang misalnya dia sudah beli barang tidak boleh mengembalikan kalau tidak ada alasan yang sangat kuat. Terutama kalau belinya ke toko ya, kalau belinya ke warung itu bisa saja. Ya, tukerlah ini. Kalau di toko modern itu aturannya masih belum melindungi kita sebagai konsumen. Kalau di Barat, makanya kalau di negara-negara liberal itu justru kadang orang mendapatkan barang-barang itu yang sebetulnya masih bagus atau sedikit masih bagus tapi mungkin penyok sedikit dijual kembali di toko. Itu sering saya lihat itu. Nah, itu karena individu itu sangat penting sebagai konsumen. Kemudian jadi Adam Smith dalam bukunya ini An Inquiry to the Wealth of Nation, jadi kebebasan bagi tindakan individu itu ya mendorong perkembangannya motif yang sebenarnya profit ya. Jadi prinsipnya itu kebebasan bagi tindakan individu ya, yang penting itu motif non profit, dan negara terbatas, artinya negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pasar, dan biarkan pasar yang mengatur harga. Negara tidak boleh campur tangan dalam pengaturan harga. Itu yang ada dalam prinsip liberalisme ekonomi. Jadi kalau ada negara yang ternyata masih mengatur harga, itu berarti belum sepenuhnya liberal. Jadi saya pernah contohkan, jadi kalau di Indonesia itu untuk harga BBM kan sebetulnya belum sepenuhnya diserahkan pada pasar, karena Pertamina harus minta izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan harga baru BBM. Kalau dulu bahkan harus DPR yang menyetujuinya. Jadi artinya kalau sekarang artinya ini berarti semakin lama unsur liberal itu semakin kental meskipun ya masih ada peran negara di situ. Jadi negara harus hanya hadir itu hanya dalam 5 atau 6 urusan ya, dalam bukunya ini dijelaskan saya lupa, tapi yang jelas itu negara hadir ketika tidak mungkin ada peran swasta, misalnya termasuk pendidikan. Terus negara hadir itu adalah melindungi keamanan rakyat. Nah, makanya kemudian perlu ada polisi, perlu ada jaksa, perlu ada hakim untuk melindungi itu. Kemudian juga negara hadir dalam konteks itu mencegah tidak ada monopoli dalam pasar. Jadi hanya 5 urusan saja yang perlu ditangani oleh negara. Nah, liberalisme ekonomi juga berkembang bukan hanya dari pemikirannya Adam Smith, tapi juga dari pemikirannya Jeremy Bentham yang dikenal sebagai apa yang disebut sebagai utilitarianisme. Nah, Jeremy Bentham adalah seorang pemikir di Inggris yang setidaknya sampai dengan tahun 2015 itu jenazahnya itu yang dimumikan di balsam itu masih dipajang di salah satu kampus di London, di University College of London. Ini dulu saya pernah lihat di tahun 2002 atau 2001 akhir atau 2002 saya lupa. Ketika saya sedang S2 di sana, kemudian saya jalan-jalan ke London, saya diajak oleh teman saya lihat ini
ada jenazahnya Jeremy Bentham yang ini asli, ini bukan boneka. Ini bukan boneka, ini asli. Dibalsemkan, dipajang di salah satu kampus di sana karena Jeremy Bentham adalah salah satu orang yang mendirikan kampus tersebut. Saya nggak tahu sekarang masih dipajang atau tidak. Sehingga saya kesana lagi tahun 2017 itu sedang tidak dipajang. Nah, pemikirannya Jeremy Bentham itu pemikiran disebut sebagai utilitarianisme, di mana dalam pemikirannya Bentham itu setiap objek itu punya daya guna. Artinya setiap objek itu harus bisa memuaskan keinginan. Jadi setiap benda, setiap barang, bahkan setiap apa yang kita miliki itu punya daya guna. Daya gunanya apa? Memuaskan keinginan kita. Jadi kalau kita punya sesuatu tapi tidak bisa untuk memuaskan kita, ya berarti itu ya kita menyia-nyiakan daya guna yang ada dalam objek tadi. Kemudian prinsip lainnya adalah daya guna itu sifatnya subjektif ya. Jadi kalau saya punya kalau saya misalnya punya HP, ya, maka kegunaan HP buat saya berbeda dengan kegunaan HP buat orang lain. Sangat subjektif sifatnya. Ada orang yang merasa terus-menerus harus memegang HP ya. Setiap saat dia karena memang sangat butuh ya, kemudian memang dia butuh 24 jam untuk pegang HP. Tapi ada juga yang tidak butuh, ada juga yang tidak ingin dikuasai oleh HP ya. Saya tergolong yang agak ke situ ya, makanya HP saya tidak 24 jam, itu hanya sampai jam 10-an. Kalau saya tidak perlunya lagi ya saya matikan, meskipun saya masih melek sampai jam 2 sampai jam 3, tapi HP saya matikan. Bahkan WA pun tidak 24 jam juga tidak selamanya juga saya nyalakan, hanya kadang-kadang saja saya nyalakan HP-nya itu tadi. Nah, itu karena tiap orang punya pengertian subjektif tentang daya guna meskipun barangnya sama. Nah, itu terjadi semua karena setiap tujuan manusia hidup di dunia adalah meningkatkan kesenangan. Nah, ini disebut sebagai pemikiran hedonis. Jadi hedonis itu adalah pemikiran yang menyatakan bahwa tujuan setiap orang adalah meningkatkan kesenangan dan itu tidak boleh dihalang-halangi. Makanya menjadi hedonisme. Hedonisme adalah pemikiran yang mengatakan bahwa keinginan orang untuk meningkatkan kesenangan tidak boleh dihalangi. Termasuk dalam orientasi ekonomi. Kalau orang itu ya artinya boleh sebebas-bebasnya untuk menggunakan apa yang dia miliki untuk memuaskan keinginannya sendiri, termasuk barang-barang yang dia miliki itu boleh punya tujuan ekonomi. Nah, saya lompat pada pemikiran ordo liberal yang punya reaksi terhadap perkembangannya liberalisme. Nah, ordo liberal itu dikembangkan oleh satu mazhab di Universitas Freiburg di Jerman, terutama dikembangkan tahun 28 sampai terutama ya tahun sampai 30 ya. Setelahnya masih berkembang tapi tidak begitu kencang. Nah, ordo liberal itu mengatakan ordo liberal bukan berarti anti terhadap liberalisme ya. Tapi dia justru ingin mengembangkan keadaan politik liberal yang khas sebagai respon terhadap perkembangannya totalitarisme negara, yaitu perkembangannya Nazi. Jadi Nazi itu adalah partai politik di Jerman tahun awal abad 20. Nazi itu singkatan dari nasionalisme sosialis. Jadi partai yang ideologinya sosialisme nasional. Cuman waktunya tidak cukup untuk saya menjelaskan apa itu sosialisme nasional. Tapi intinya sosialisme nasional itu kira-kira sangat membanggakan pada negara mereka, ya, menganggap rendah negara lain. Itu sosialisme nasional. Dan juga dalam sosialisme nasional ada pemikiran yang mengutamakan ras tertentu. Jadi negara tertentu dikuasai oleh ras tertentu. Termasuk Jerman dikuasai oleh satu ras tertentu. Ras yang lain itu haruslah tunduk di bawah kekuasaan ras tersebut. Nah, itu pemikiran sosialisme nasional dari Partai Nazi. Yang lama-kelamaan ketika pemikiran ini diterima oleh banyak orang, oleh banyak rakyat yang meskipun mereka itu bukan pemilih Nazi, ya, hanya Nazi ini bukan yang jadi partai tapi menjadi ideologi tersendiri.
Ini disebut sebagai Nazisme, ideologi yang berpusat pada pemikiran-pemikiran dari partai Nazi. Nah, perkembangannya Nazisme ini mencemaskan para pemikir liberal di Freiburg. Nah, kemudian mereka mengembangkan suatu mazhab disebut sebagai mazhab, dikenal sebagai mazhab Freiburg. Nah, gagasan utama mereka adalah apa yang disebut sebagai ekonomi pasar sosial, di mana prinsip utama dari ekonomi pasar sosial adalah bahwa ekonominya bebas tetapi dijaga oleh regulasi. Nah, ini yang membedakan dari pemikiran liberalisme klasik seperti yang tadi diuraikan oleh Adam Smith dan Jeremy Bentham dan banyak tokoh lainnya. Jadi ekonominya tetap bebas, bukan berarti dalam orde liberal itu pemikiran tidak bebas. Ekonomi bebas, tapi ada regulasi yang menjaganya. Nah, ada beberapa asumsi filosofis dari ekonomi pasar sosial yang berbeda dengan ekonomi liberalisme klasik, ekonomi liberal klasik. Jadi mereka punya gagasan anti-naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Gagasan naturalistik tentang pasar dan kompetisi artinya bahwa pasar adalah mekanisme alamiah, mekanisme alam. Pasar itu seperti banjir, pasar itu seperti gunung berapi yang tidak bisa diatur oleh manusia. Kita kan tidak bisa mengatur boleh banjir, tidak boleh banjir. Ya. Kita tidak bisa mengatur gunung itu boleh meledak atau tidak meledak. Sama dengan musim. Musim itu juga alamiah, natural. Pasar seperti musim, yang bergantinya kapan, kita tidak bisa mengatur di luar kekuasaan kita. Pasar juga seperti itu. Pasar adalah natural. Kompetisi adalah natural. Kompetisi itu natural, artinya terjadi secara alamiah ketika orang masing-masing itu bersaing. Nah, orang bersaing itu alamiah karena ketika orang itu masing-masing itu punya keinginan yang kemudian keinginan itu ada dalam ruang yang sama, maka otomatis dia bersaing. Itu gagasan naturalistik. Nah, ekonomi pasar sosial yang digagas oleh mazhab Freiburg itu mengatakan pasar dan kompetisi bukan sesuatu yang alamiah. Nah, menurut mereka, salah satu tokohnya adalah orang namanya Karl Polanyi, ini sosiolog, Karl Polanyi ini, pasar adalah mekanisme sosial, bukan mekanisme alam. Pasar adalah bentukan masyarakat. Nah, karena pasar itu bentukan masyarakat, maka pasar tidak boleh merugikan masyarakat. Mekanisme pasar harus melayani masyarakat, harus melayani orang, bukan orang yang melayani pasar. Ini satu pemikirannya Karl Polanyi yang saya kira cukup penting untuk digarisbawahi, karena dari pemikirannya liberalisme klasik itu seakan-akan kita tunduk pada pasar, seakan-akan pasar itu sesuatu yang seperti hal yang di luar kekuasaan kita. Makanya sejarah kapitalisme menurut Karl Polanyi adalah sejarah kelembagaan ekonomi, di mana ada hubungan timbal balik antara ekonomi dan prasarana sosial. Karena itulah maka hubungan antara ekonomi dan masalah-masalah sosial itu setara. Jadi ekonomi tidak di atas masalah sosial. Kalau tadi kan dalam pemikirannya Adam Smith kan yang penting itu kan kebiasaan individu. Ya. Masyarakat itu tidak penting, yang penting itu kebiasaan individu yang terwujud dalam pasar. Kalau di sini tidak, pasar adalah bagian dari mekanisme sosial. Makanya transaksi ekonomi hanyalah salah satu bentuk dari hubungan sosial. Kalau dalam pemikiran yang sebelumnya, liberalisme klasik mengatakan bahwa ekonomi itu meliputi semua hubungan sosial. Maka kapitalisme ada itu hanya untuk membentuk hubungan sosial, bukan sesuatu yang menjadi yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang perlu ini apa yang juga dikembangkan dalam orde liberal itu adalah penciptaan pengembangan etos kewirausahaan. Makanya perlu inovasi dalam semua bidang. Jadi ini satu ciri khas yang membuat orde liberal itu pemikirannya saya kira meskipun sebagian itu sudah tidak dianut, tapi ada prinsip yang masih dianut, itu pentingnya inovasi. Jadi kalau liberalisme klasik kan tidak berkata apa-apa tentang inovasi. Nah, ekonomi pasar sosial itu menambahkan satu prinsip bahwa inovasi adalah suatu hal yang sangat perlu. Karena kalau tidak ada inovasi, maka kemudian ya dunia tidak akan berkembang tanpa adanya inovasi. Nah, agar
ada inovasi dalam semua bidang, maka semua orang harus mengembangkan apa yang disebut sebagai etos kewirausahaan. Karena itu adalah inti dari, karena ketika ada orang punya etos kewirausahaan, maka orang bisa melakukan inovasi. Itu sebabnya ya, itu salah satu sebabnya mengapa di banyak perguruan tinggi kewirausahaan itu menjadi salah satu mata kuliah wajib, termasuk di Unsur. Nah, karena itu yang perlu diciptakan adalah tata negara yang menjamin kebebasan ekonomi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, artinya kebebasan ekonomi harus dijamin oleh negara, bukan, tapi kebalikannya. Ini kan apa? Kelihatannya sama ya. Negara yang menjamin kebebasan ekonomi dengan kebebasan ekonomi yang dijamin oleh negara. Itu kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda. Ya. Kalau negara yang dijamin oleh, kalau kebebasan ekonomi yang dijamin oleh negara, itu artinya negara tidak boleh campur tangan sedikit pun, kecuali atas beberapa urusan. Tapi kalau ini sebaliknya, artinya negara harus aktif memantau kebebasan situasi pasar. Apakah dalam pasar itu ada yang mengganggu kebebasan? Apa dalam pasar itu membuat orang itu merasa terhegemoni? Apakah dalam pasar itu ada pelaku yang monopolis atau tidak? Itu peran negara di situ. Namun pemikiran Orde Liberal memang berumur pendek, ya tidak lama perkembangannya pemikiran Orde Liberal. Jadi kurang lebih sama dengan pada kalau saya membagi pada pertemuan sebelumnya kan ada kapitalisme lanjut klasik, nah, itu hanya sampai pada kapitalisme lanjut. Nah, setelah itu kembali pada kapitalisme liberal, bahkan kemudian menjadi neoliberal. Nah, pemikir neoliberal itu salah satu yang terkemuka adalah Friedrich August von Hayek. Nah, ini dia mengatakan bahwa kapitalis pasar itu bukan cuma bentukan sosial, tapi mekanisme alamnya. Jadi dia kembali lagi, dia membantah teorinya Karl Polanyi yang mengatakan bahwa pasar adalah bentukan sosial. Tapi kalau von Hayek mengatakan pasar itu mekanisme alamnya. Jadi kembali seperti awal, jadi bahwa pasar itu sesuatu yang tidak bisa diatur oleh manusia. Itu kira-kira pandangannya von Hayek. Nah, pemikir lainnya yaitu Milton Friedman, ya, dia menentang Keynesianisme, ya, yang saya kira sudah saya uraikan pada pertemuan kemarin, yang intinya mengatakan perlu ada kontrol pemerintah. Nah, menurut Milton Friedman itu tidak baik. Kontrol pemerintah atau kendali negara atas inflasi dan pengangguran itu tidak baik. Negara tidak boleh campur tangan antara masalah inflasi, negara tidak boleh campur tangan atas masalah pengangguran. Jadi keliru kalau negara campur tangan atas masalah pengangguran. Masalah pengangguran akan bisa diatasi secara otomatis jika pasar bisa berjalan. Kalau jika ada mekanisme pasar bebas, maka pengangguran bisa diatasi. Jadi cara untuk mengatasi pengangguran itu bukan dengan campur tangan dalam urusan pasar. Makanya kemudian prinsip Keynesianisme yang mengatakan perlu peran negara itu dibantah oleh Milton Friedman. Di bukunya Milton Friedman juga saya kira ada dalam bahasa Indonesia ya, tentang globalisasi ya, ya tentang antara pohon zaitun dan Lexus ya, saya lupa. Jadi dia membandingkan antara pohon zaitun itu lambang dari kemakmuran, dan Lexus itu kemakmuran secara ekonomi. Pohon zaitun kemakmuran secara moral. Ya. Dia mengatakan bahwa kalau orang punya Lexus maka orang punya pohon zaitun. Artinya kalau orang sudah merasa sejahtera secara material, maka otomatis dia nyaman secara spiritual. Itu kira-kira Milton Friedman seperti itu. Nah, asumsi dari neoliberalisme ini yang perlu dicatat adalah bahwa manusia adalah pertama-tama dan terutama adalah homo economicus. Ya. Homo itu sebenarnya artinya manusia sebetulnya. Jadi homo itu bukan ya yang ke sana itu ya mungkin kalau homo itu berarti hanya konotasinya ke arah seksual, tapi homo itu sebenarnya artinya manusia. Manusia pertama-tama dan terutama adalah homo economicus. Artinya ini. Jadi hubungan antar pribadi dan sosial harus dipahami dengan menggunakan dan dengan menggunakan konsep-konsep dan tolok ukur ekonomi. Jadi hubungan sosial termasuk dalam urusan politik, urusan negara harus dipahami dalam konsep ekonomi. Makanya muncul yang seperti ini gitu ya. Ketika pandemi belum berakhir, ketika angka kasus positif pandemi belum melandai secara konsisten, sudah muncul kembali untuk ayo datang ke Indonesia, ayo berwisata ke Indonesia.
ekonomi lebih penting daripada kesehatan. Atau kalau sekarang diharuskan ya, ekonomi dan kesehatan sama penting. Padahal sesungguhnya kalau di negara tidak ada negara lain di dunia ini yang kecuali negara-negara yang parah pandeminya seperti Brasil yang mengatakan bahwa ekonomi dan kesehatan harus berjalan sejajar. Tidak ada negara lain. Hanya Brasil, Indonesia, dan India ya yang menganut prinsip ini, prinsip bahwa ekonomi dan kesehatan harus seiring. Akibatnya apa? Sampai sekarang masih belum selesai pandemi itu. Jadi seakan-akan ya urusan ekonomi urusan segalanya. Jadi tidak boleh urusan kesehatan mengurusan ekonomi. Makanya kemudian ketika pandemi belum berakhir, ketika vaksinasi belum merata, ketika semua negara juga belum menerima vaksin, sudah diundang untuk datang. Padahal seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya kan tidak boleh ada satu negara yang merasa aman sebelum negara lain aman. Artinya kita tidak boleh merasa aman kalau negara lain itu belum aman juga. Jadi tetapi ya karena tadi entah ada karena dalam komite penanganan apa istilahnya penanganan ekonomi dan pandemi itu ternyata ada orang pengusaha-pengusaha besar, maka ya ininya seperti ini. Turis kembali berkunjung, ekonomi kembali berjalan. Makanya kemudian perlu ada vaksinasi mandiri. Ya, vaksin mandiri yang istilahnya gotong royong yang merupakan istilah tipu-tipuan saja, itu tujuannya agar perusahaan itu bisa kembali berjalan, bisa kembali operasional dengan cara memvaksin karyawannya. Dan di sini lebih parah lagi dari berita ini, dari bukannya seputar soal ini, bukannya seputar soal apa ekonomi lebih penting daripada kesehatan. Ini yang dipromosikan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kawasan ekonomi khusus MNC. MNC adalah grup punya ayahnya Angela Tanu Sudibyo, yaitu Haritanu Sudibyo. Artinya wakil menteri yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat, kepentingan negara yang terpisah dari pengusaha seharusnya ternyata malah mempromosikan kepentingan usahanya dia sendiri gitu ya. Ini contoh bagaimana hubungan yang di luar ekonomi itu diatur dengan konsep ekonomi. Ini contoh penerapan homo economicus itu seperti itu. Maka dalam prinsip homo economicus itu tolok ukur untuk mengevaluasi tindakan kebijakan pemerintah adalah pasar bebas. Jadi pasar bebas adalah meja pengadilan untuk kinerja pemerintah. Pemerintah akan dinilai dari sejauh mana dia bisa melindungi pasar bebas. Itu prinsip dasar dari homo economicus ketika diterapkan pada masa sekarang. Maka gagasan dasar dalam neoliberalisme adalah cara-cara transaksi dalam kegiatan ekonomi adalah satu-satunya modal untuk semua tindakan hubungan antara manusia. Gagasan dasarnya seperti itu. Jadi itu membedakan neoliberalisme dengan liberalisme klasik sekalipun. Jadi dalam satu gagasan dasar neoliberalisme adalah semua orang adalah wirausahaan bebas yang berusaha memproduksi nilai surplus bagi dirinya sendiri. Makanya isu-isu eksploitasi, pemaksaan, penguasaan itu tidak relevan. Jadi kalau ada orang miskin itu salahnya dia sendiri. Mengapa? Karena semua orang itu punya potensi. Kalau ada orang yang tidak bisa mengeksploitasi potensi dirinya, maka dan kemudian menjadi miskin, salah dia sendiri. Kemiskinan bukan masalah sosial, tapi masalah individual. Itu dari neoliberalisme prinsipnya seperti itu. Ya, karena itu maka ya muncul ini ya ini apa? Nah ini 10 hukum liberalisme. Ya. Jadi seperti anak kepemilikan anak ya. Jadi yang pertama ya, if I like it, it's mine. Kalau saya suka itu jadi milik saya. Liberalisme seperti itu. Jadi orang punya sesuatu itu nanti akan menjadi milik saya. If it's in my hand, it's mine. Kalau kebetulan ada di tangan saya itu punya saya. Jadi seperti anak-anak ya, kalau anak-anak itu pegang barang itu otomatis dia merasa itu punya saya, meskipun itu sebenarnya punya orang lain. If I can take it from you, it's mine. Kalau saya dapat mengambil dari kamu, itu punya saya. Jadi kalau ada perusahaan bisa mengambil alih tanah dari rakyat, ya itu berarti milik perusahaan itu. Ya negara tidak boleh campur tangan kalau perusahaan itu sudah mengambil tanah dari rakyat. If I had it a little while ago, it's mine.
Kalau saya pernah punya itu, sekarang sedang tidak punya saya, itu tetap punya saya. If it's mine, it must never appear to be yours in any way. Jika kalau itu saya anggap itu punya saya, itu tidak boleh punya kamu atau punya orang lainnya. Tidak boleh nampak itu punya kamu. If I'm doing or building something, all the pieces are mine. Kalau saya bikin sesuatu, misalnya bikin Lego ya, itu kan dari banyak rangkaian. Itu semua bagian itu punya saya, meskipun barangkali itu punya sebenarnya bagian dari orang lain. Ya. Kemudian nomor 7, if it looks like just like mine, if it's mine. Kalau itu nampaknya seperti punya saya, itu berarti punya saya. If I saw it first, it's mine. Kalau saya melihatnya pertama kali, itu punya saya. If you are playing with something and you put it down, it automatically becomes mine. Kalau kamu sedang main-main, kemudian itu ditaruh, otomatis itu punya saya, gitu ya. If it's broken, it's yours. Jadi kalau rusak itu punya saya. Nah itu contoh ya, kalau kita melihat misalnya ini apa yang terdekat PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Baturaden. Ini kan seperti liberalisme. Kalau ada perusahaan melihat itu ada potensi panas bumi, itu berarti punya saya. Maka segala macam aturan diterabas agar perusahaan tersebut itu PT SAE itu bisa punya operasi di Gunung Selamet. Ternyata kemudian tidak ditemukan, ternyata hanya potensi saya, tapi tidak betul-betul ada sumber daya panas bumi di Gunung Selamet, di Baturaden. Sekarang cabut dari sana. Terlanjur rusak alamnya, urusan kamu. Ini nomor 10. Kalau sudah rusak, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Meskipun yang merusak itu saya. Nah, liberalisme seperti itu prinsipnya. Yang ini dikembangkan di masa neoliberal. Jadi, pasar adalah prinsip yang mendasari negara dan masyarakat. Makanya kebijakan sosial negara itu tidak relevan. Nah, ini contoh anggapan ini seperti ini. Nah, ini iklan yang beredar di Amerika, ya, meme yang diedarkan oleh kelompok Partai Republik ketika mereka sedang bersaing dengan Partai Demokrat yang mengajukan calon presiden yang namanya Barack Obama. Nah, mereka menganggap bahwa calon presiden manapun dari Partai Demokrat pasti sosialis. Sehingga kalau orang sosialis itu pasti akan, kalau yang berkuasa Partai Sosialis, kalau yang berkuasa presiden dari Partai Demokrat itu pasti akan menciptakan ketergantungan terhadap negara. Makanya kemudian, apakah kalian mau dianggap seperti anak-anak yang harus terus menyusu dari negara? Nah, ini gambarkan tempat anak itu menyusu adalah Obama, ya, karena waktu itu sedang pilpres Obama periode pertama. Jadi dianggap itu Obama itu mewakili sosialisme. Sehingga kemudian kalau yang berkuasa pemerintahnya Obama, maka nanti rakyat akan seperti bayi atau anak kecil yang masih harus menyusu kepada negara. Padahal kan ya yang kita tahu ya Partai Demokrat ya partai liberal ya, bukan partai sosialis ya. Tapi sampai sekarang anggapannya tetap itu. Jadi kalau yang berkuasa Partai Demokrat pasti sosialis. Pasti seperti Uni Soviet. Nah, itu yang kemarin dikembangkan ketika pilpres yang terakhir itu seperti itu. Masalah sosial harus dipandang sebagai masalah individual. Dari social welfare menjadi self-care. Termasuk tadi kemiskinan, itu urusan masing-masing orang. Negara nggak ada urusannya dengan kemiskinan. Itu neoliberalisme seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ekonomi politik yang berbasiskan pada kepentingan neoliberal. Jadi prinsipnya yang berkembang pada ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi hanya akan optimal bila lalu lintas barang, jasa, atau modal tidak dikendalikan oleh regulasi apapun. Jadi barang, jasa, modal yang masuk ke sebuah negara tidak boleh ada yang mengendalikan. Karena prinsip dasarnya ada nih, pertumbuhan ekonomi tergantung dari investasi tergantung dari tabungan tergantung dari penghasilan itu bisa ada kalau ada akumulasi laba kalau ada perdagangan bebas. Jadi perdagangan bebas itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ada perdagangan bebas, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kalau ada regulasi, tidak ada perdagangan bebas. Jadi itu teorinya seperti itu ya. Optimalisasi bisa berjalan jika barang, jasa, dan modal dimiliki oleh orang per orang untuk tujuan akumulasi laba pribadi gitu ya. Nah, deregulasi diarahkan pada jangkauan kekuasaan milik modal dan aset keuangan. Nah, jadi itu sebabnya mengapa perlu ada deregulasi.
Artinya deregulasi artinya pengurangan atau penghapusan aturan. Aturan seperti apa? Aturan yang membahas aturan yang membatasi perdagangan bebas. Jadi deregulasi, penghapusan atau paling tidak pengurangan aturan diarahkan pada untuk agar kekuasaan pemilik modal itu tidak lagi semakin lama semakin tidak terjangkau. Agar kekuasaan pemilik modal, pemilik aset keuangan tidak lagi terikat pada aturan tentang aturan lokasi produksi, regulasi, upah buruh, sumber modal, teknologi, partisipasi masyarakat dan lain. Jadi kalau bisa perusahaan ini tidak boleh terlalu banyak beban. Itulah yang diajukan oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi jangan tertipu pada istilah cipta kerja, seakan-akan kalau ada undang-undang itu diterapkan, maka semua orang akan dapat kerja. Bohong itu. Yang benar seperti ini. Bahwa itu diciptakan agar deregulasinya besar-besar, deregulasinya gila-gilaan. Contohnya sekarang, apa yang disebut sebagai AMDAL ya, analis mengenai dampak lingkungan, itu tidak lagi harus disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Cukup yang menilai AMDAL itu pemerintah pusat. Kalau sekarang kan AMDAL itu dilakukan, kajian AMDAL diserahkan kepada pemerintah daerah. Kalau dulu seperti itu, dan harus diwajibkan perusahaan yang melakukan AMDAL itu mensosialisasikan atau mendiseminasikan pada masyarakat setempat. Sekarang tidak. Cukup orang lihat di website. Padahal ya berapa banyak orang bisa mengakses website di masyarakat kita. Ya. Jadi sekarang AMDAL itu tidak lagi hubungannya dengan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Nah ini membuat perusahaan semakin bebas untuk berinvestasi. Perusahaan itu bebas-bebasan melakukan investasi di Indonesia, gitu ya. Termasuk perusahaan asing. Ya. Tidak lagi terikat aturan upah buruh. Ya. Sehingga sekarang bisa saja kalau perusahaan itu merasa tidak akan bisa banyak untung, dia boleh tidak memberikan upah lembur kepada buruh. Ini dimungkinkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu. Nah, makanya jangan keburu senang kalau setelah selesai lulus nanti dijamin oleh Omnibus Law dapat kerja. Tidak. Nah, tidak ada satupun lembaga di dunia ini yang berhak memindahkan pendapatan dari kaya ke miskin. Itu juga prinsip dari ekonomi neoliberal. Ya. Jadi setelah orang miskin itu naik ke atas, maka dia akan menendang tangga, sehingga orang miskin tidak bisa naik tangga. Ini prinsip kolonialisme seperti itu. Ini diterapkan pada masa periode liberal juga. Nah, kemudian lainnya itu ini menunjukkan sisi neoliberal dari situasi sekarang. Tahun 98 riset perusahaan obat raksasa $7 miliar, tapi yang untuk kepentingan rakyat itu sangat sedikit. Ya, saya tidak tahu sekarang itu berapa banyak riset untuk memproduksi vaksin. Ya. Kebanyakan untuk membuat risetnya itulah untuk ini kosmetik. Ya. Jadi tahun 98 sampai dengan sekarang sebetulnya sebagian besar riset perusahaan besar dengan obat raksasa itu adalah untuk kosmetik. Padahal kosmetik itu bukan kepentingan rakyat. Kosmetik itu kepentingan individu, bukan untuk kepentingan umum. Nah, tahun itu tidak lama dari tahun itu, tahun 99, warga Amerika Serikat menghabiskan $8 miliar untuk belanja domestik. PBB tidak bisa mengumpulkan $9 miliar untuk sarana air bersih bagi penduduk dunia. Dan tahun 2003 di Indonesia, laju pertumbuhan kredit konsumsi 46,46%, di mana komersil itu 13,86%. Artinya apa? Lebih dari separuh kredit itu untuk kepentingan konsumsi, bukan untuk kepentingan produksi. Nah, dari kepentingan produksi ini yang cuma 34% itu hanya sekitar 13% itu untuk kegiatan komersial. Dan dari itu jumlah 13% itu 40% itu untuk UKM. Nah, jadi sangat sedikit untuk kepentingan rakyat banyak. Padahal UKM ini yang sektor yang dikelola oleh sebagian besar rakyat Indonesia pada masa sekarang, apalagi di masa pandemi, ketika banyak orang yang terpaksa nganggur. Nah, ini contoh lainnya. 85% perusahaan gandum di dunia itu dikuasai 6 perusahaan, 90% industri film, industri musik dikuasai oleh 5 perusahaan, 95% industri film dikuasai 7 perusahaan, 70% industri mobil dikuasai oleh 6 perusahaan. Ini contoh-contoh ekonomi politik neoliberal.
Nah, itu semua terjadi berawal dari konferensi di satu kota kecil di Amerika yang namanya Bretton Woods, yaitu tahun 1994 ya, di mana pada awal konferensi ada pemikiran yang progresif dari John Keynes ya, tadi Menteri Keuangan Inggris dan Menteri Keuangan Amerika White ya, di mana liberalisme modal hal yang berbahaya dan harus dihindari. Jadi tidak boleh ada orang itu jual lalu lintas modal itu harus dibatasi. Itu sebenarnya pemikiran yang cukup progresif. Nah, kemudian ada proposal untuk membentuk mata uang global dan bank sentral global, tapi ini ditolak oleh peserta konferensi. Ya. Dipilih oleh peserta konferensi adalah sistem berbasis lalu lintas modal yang bebas dengan dolar Amerika Serikat sebagai patokan mata uang internasional. Jadi ketika sekarang itu kita mendapati dolar Amerika Serikat sebagai patokan mata uang internasional, semua mengacu pada dolar sekarang, itu karena konferensi tahun 1944. Jadi semua negara yang ikut konferensi sepakat agar semuanya patokannya adalah dolar Amerika Serikat. Nah, konferensi Bretton inilah kemudian juga mensepakati berdirinya beberapa lembaga global. Yang pertama adalah IMF, International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional, yang tujuannya mengawasi stabilitas nilai tukar dan memberi pinjaman pada negara-negara yang butuh bantuan keuangan. Nah, ini contoh intervensi IMF di Indonesia. Ya. Ketika Indonesia mengalami krisis tahun 97, Indonesia terpaksa menandatangani perjanjian dengan IMF untuk mendapatkan hutang dari IMF. Jadi ini kalau kita lihat posisinya seperti kepala sekolah ya, seperti kepala sekolah yang mengawasi muridnya yang sedang diperintah oleh dia. Ya. Padahal ini menjadi bahan kritik ya, bahan cemoohan dari para pengkritik Orde Baru karena Jenderal Besar Soeharto yang sangat berkuasa tunduk oleh Direktur IMF. Orang yang sangat ditakuti rakyat Indonesia tunduk bertekuk lutut di bawah tatapan mata seorang Direktur IMF. Nah, jadi ini tujuannya IMF itu ya dengan tadi pertahanan stabilitas mata uang, ya, stabilitas mata uang dan bentuk sistem pembayaran yang dasarnya pada nilai tukar dan nilai tingkatnya sudah dipatok ya. Awalnya nilai tukar di seluruh dunia diikat pada emas atau di emas itu dinilai $35 per batang emas. Ya. Tapi tahun 71 itu dihapuskan ya penggunaan emas ini. Nah, Amerika Serikat membiarkan nilai dolar itu mengambang. Jadi dulunya sebelum tahun 71 itu nilai dolar itu tetap kursnya dibanding dengan nilai-nilai mata uang yang lainnya karena tadi diikat pada emas di mana emas itu nilainya $35. Jadi nilai dolar dibiarkan mengambang, kontrol modal dihapuskan. Orang itu boleh jual beli modal, orang boleh melakukan transaksi seenaknya. Nah, hutang diberikan kepada negara yang mau mensepakati membuat perjanjian IMF kalau negara itu mau mengikuti SAP, bukan Satuan Acuan Perkuliahan, tapi Structural Adjustment Program, yang resepnya sesuai dengan konsensus Washington. Nanti akan lihat apa isi konsensus Washington itu. Yang jelas, kemudian setelah IMF juga ada sepakatan membuat IBRD singkatan dari International Bank for Reconstruction and Development, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, yang awalnya adalah memberi bantuan kepada Eropa untuk pemulihan ekonomi. Makanya tadi istilahnya rekonstruksi. Ekonomi Eropa yang sudah hancur akibat Perang Dunia Kedua itu harus dipulihkan. Dan caranya untuk pulih, Eropa perlu diberi bantuan oleh Bank Rekonstruksi dan Pembangunan. Nah, setelah Eropa sudah pulih, kemudian IBRD berubah menjadi World Bank, jadi Bank Dunia. Nah, tahun itu juga sepakati membuat ITO itu International Trade Organization, organisasi perdagangan internasional, itu gagal dibentuk, tapi kemudian didorong adanya GATT itu General Agreement of Tariff and Trade, berkembang sekarang menjadi WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, yang bertujuan membuat aturan untuk mengatur perdagangan dunia agar mengurangi rintangan terhadapnya. Karena itu tujuan WTO agar semakin banyak negara mengurangi rintangan terhadap masuknya barang-barang dari luar. Tujuan WTO adalah mengembangkan pasar bebas tingkat dunia. Tujuan WTO adalah agar
tidak ada lagi negara berkembang yang membatasi masuknya barang dari negara maju. Negara maju masih boleh membatasi masuknya dari negara berkembang. Nah, inilah sisi tidak adil dari adanya Organisasi Perdagangan Dunia ini. Nah, ini isi konsensus Washington. Jadi negara berkembang kalau dia itu ingin menerima hutang dari IMF harus yang pertama menjalankan paket reformasi ekonomi dari lembaga-lembaga keuangan yang berbasis di Washington DC. Lembaga keuangan yang berbasis di Washington DC itu ada Kementerian Keuangan Amerika Serikat, ada bank, ada IMF, ada Bank Dunia. Kemudian harus ada liberalisasi pasar, kemudian ada swastanisasi BUMN, kemudian ada kebijakan lain untuk mendorong investasi asing, terutama deregulasi. Kemudian yang keempat, kelima, perlindungan proteksi, penghapusan proteksi, jadi proteksi itu dihapuskan. Kemudian yang berikutnya peniadaan subsidi. Nah, jadi apa yang kita alami sekarang adalah akibat dari konsensus Washington. Kita mengalami liberalisasi pasar. Dulu bank itu modalnya hanya boleh dari dalam negeri, sekarang modal asing boleh masuk ke bank. Banyak BUMN yang kemudian sekarang beralih menjadi milik swasta, termasuk ada yang mungkin berlangganan, yaitu Indosat. Indosat itu dulu punyanya Telkomsel. Telkomsel itu punya Telkom. Tetapi semenjak tahun 2002 dan adanya undang-undang penanaman modal asing, maka kemudian Indosat sepenuhnya menjadi milik swasta. Sahamnya dijual ke pasar bebas. Yang beli perusahaan swasta asing yang namanya Ooredoo, perusahaan yang berbasis di Kuwait. Indosat yang dulunya itu ada milik negara, sekarang punya milik swasta. Bahkan Telkomsel itu juga masih ada kepemilikan swasta asing. Nah, ini contoh liberalisasi pasar. Swastanisasi BUMN, termasuk liberalisasi pasar adalah tahun ini akan ada Universitas Monash cabang Jakarta. Jadi tahun depan itu barangkali akan muncul cabang-cabang universitas asing lainnya. Jadi Unsur harus bersaing bukannya dengan UGM atau Unpad atau Undip, tapi juga dengan misalnya Universitas Harvard cabang Kulon Progo atau Universitas Oxford cabang Semarang. Kemudian kebijakan lain diperlukan untuk mendorong investasi asing, termasuk ini yang sekarang tadi saya bahas, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kelihatannya hanya untuk menciptakan kerja, tapi sebetulnya tujuannya adalah agar swasta itu bisa masuk, agar swasta semakin berkembang kekuasaannya secara ekonomi. Penghapusan proteksi artinya tidak boleh ada sektor dilindungi oleh negara, termasuk pertanian tidak boleh dilindungi oleh negara, tapi negara maju masih boleh melindungi pertanian. Kemudian penyediaan subsidi, kalau dulu ada subsidi pupuk, nah sekarang dihapuskan subsidi pupuk. Dulu ada subsidi BUMN, sekarang harus dihapus subsidi BUMN. Itu konsensus Washington. Nah, jadi pendorong kapitalisme global adalah tadi lembaga-lembaga keuangan global yang tadi saya sebutkan ya. Ada IMF, ada Bank Dunia, ya. Kemudian ada WTO, ya. Kemudian ekonomi maya. Ekonomi maya adalah ekonomi yang berpusat pada sektor finansial. Ini contoh ekonomi maya. Nah, jadi ekonomi maya adalah ekonomi yang tidak terkait dengan kegiatan ekonomi nyata. Tidak terkait ekonomi nyata ya ini barang-barang ya, ekonomi berpusat pada barang-barang. Itu ekonomi nyata. Bentuknya pelipat gandaan uang dengan memainkan nilai uang itu sendiri dan bertujuan untuk akumulasi cepat mungkin. Jadi uang dipertukarkan dengan uang lainnya. Kalau ekonomi nyata, uang dipertukarkan dengan kegiatan ekonomi nyata. Uang dipertukarkan dengan barang, uang dipertukarkan dengan jasa. Ya. Kalau ekonomi maya, ya basisnya semata-mata adalah hal-hal yang tidak nyata, abstrak semua dalam ekonomi maya itu. Tapi ini yang sekarang menguasai dunia, ekonomi maya. Nah, saya tidak tahu apakah Bitcoin itu adalah bagian dari ekonomi maya, karena katanya ini berbeda dengan peristiwa ekonomi yang kapitalis global. Ya tidak tahu apakah betul itu ekonomi maya, ekonomi maya menentang ekonomi global atau seperti apa.
Nah, contohnya tahun 2000 itu terdapat transaksi keuangan global $1,5 triliun Amerika Serikat. 90% adalah spekulasi, 80% adalah spekulasi yang punya kecepatan mondar-mandir 1-7 hari, 40% mondar-mandir memiliki pergerakan kurang dari 2 hari. Artinya dari miliaran dolar itu 40% itu mondar-mandir itu dalam waktu 2 hari. Ya. Jadi dalam 2 hari itu ada uangnya beredar, tapi tidak menyentuh rakyat banyak uangnya beredar ini. Jadi uang itu beredar dalam kisaran jumlah miliaran dolar, tapi itu tidak beredar di kalangan rakyat banyak, tapi di kalangan para orang-orang yang diuntungkan oleh ekonomi maya ini. Basisnya spekulasi. Ya. Contohnya ini orang mendengar istilah saja itu salah, kemudian berjual, oh ini berarti jual, padahal sebenarnya bukan jual, ya. Kemudian beli, padahal sebenarnya isinya bukan beli, tapi dia salah tangkap. Pasar modal seperti itu, jadi menciptakan histeria yang membuat munculnya spekulasi. Nah, ini penting. Kegagalan kinerja ekonomi maya dapat menghancurkan kinerja ekonomi real, tapi tidak sebaliknya. Kegagalan kinerja ekonomi real tidak bisa menghancurkan ekonomi maya. Dulu, saya mengutip, krisis moneter tahun 97 menghancurkan ekonomi real. Ketika nilai dolar sangat kuat dibanding rupiah, ketika rupiah itu menyentuh $17.000, itu ekonomi nyata hancur. Harga tempe naik, otomatis harga makanan naik, kemudian apa-apa naik, serba naik barang. Tapi kalau ekonomi real itu hancur, ekonominya tidak hancur. Misalnya kalau muncul kelangkaan beras, itu tidak membuat ekonominya itu hancur. Kelangkaan beras kan menghancurkan ekonomi nyata, kan membuat muncul harga beras itu naik, kemudian membuat muncul transportasi naik dan segalanya. Tapi ekonominya tetap jalan, tidak tersentuh. Nah, ada contoh yang menarik di sini. Nah, ada contoh. Yang di sebelah kiri adalah orang yang bekerja di ekonomi nyata, ya. Dia harus menarik beras, ya, mau menarik beras sekuintal, ya, berapa kuintal ini, capek, ya, panas-panasan, berpeluh, ya, keluar keringatnya, ya, capek sekali. Tapi yang di sebelahnya ini di tembok ini contoh ekonominya. Jadi orang ini sebenarnya apa yang dijual di sini, tapi dia mendapatkan nilai yang lebih besar daripada dia. Gaji orang tampil di sini di iklan jauh lebih besar daripada orang yang kerja di dunia nyata. Jadi, dia tidak perlu capek-capek, dia dalam studio, dia dapat cukup shoot gambar selama beberapa jam, dapat uang yang lebih banyak daripada orang yang kerja keras di dunia nyata. Nah, ini juga contoh ekonomi maya. Jadi tahun 2019, ya, seorang Bayi Wong bagi-bagi uang jutaan di jalanan. Dia pura-pura jadi orang gila, tahu-tahu ngasih uang 1 juta sudah kepada orang-orang lain. Tetapi ini di-shoot, direkam, dan kemudian ditampilkan di YouTube. Nah, kemudian dapat viewer sebanyak 3 juta. 1 juta viewer itu ada nilai dolarnya. Di YouTube sebagai pihak yang punya situs itu membayar kepada Bayi Wong seharga 1 juta itu dihargai kalau tidak salah 1 juta viewer itu sampai 5 juta, ya, kalau salah. Jadi kalau 3 viewer berarti 15 juta. Jadi kalau Bayi Wong itu membagi uang 5 juta ke jalanan, dia masih untung 10 juta. Kurang lebih seperti itu gampangnya. Ini ekonominya seperti itu. Jadi sebenarnya tindakannya apa? Jadi dia dapat untung dari sesuatu yang sifatnya maya, gitu ya. Memang dia membagi uang, tapi kemudian dapat uang lainnya lebih banyak. Dia keluar 5 juta, dapatnya 15 juta, artinya untung 10 juta. Dan itu baru satu video. Dia punya banyak video, artinya masing video itu untuk 10 juta, 10 video berarti sudah 100 juta. Padahal ini di masa pandemi. Di masa pandemi ketika banyak orang yang kehilangan pendapatan, dia malah dapat pendapatan ratusan juta dari tadi. Bagi-bagi uang, tapi dapat uang jauh lebih banyak lagi. Ini contoh dampak dari ekonomi maya.
Nah, adanya revolusi teknologi informasi juga mungkin itu, jadi adanya YouTube, kemudian bagaimana orang sekarang tergila-gila semuanya pada YouTube, akibat dari pandemi juga, itu akibat dari revolusi teknologi informasi. Kemudian, nah neoliberalisme ini, prinsipnya homo economicus dan ekonomi politik neoliberal, perjalanan seperti ini ya, seperti apa? Kita jadi semakin merunduk ya. Jadi kalau sebelumnya kita merangkak dan berjalan tegak, pada era neoliberalisme kita semakin lama semakin merunduk. Kita terutama semakin merunduk pada orang yang punya modal gitu ya. Modal lah yang menjadi utama. Terjadilah bukan revolusi tapi devolusi, kemunduran. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Nah, inilah peta hubungan antara globalisasi dengan neoliberalisme. Ya. Jadi globalisasi itu jantungnya, ya, dia menggerakkan semuanya. Tetapi yang menjadi ideologi dari globalisasi adalah neoliberalisme ini. Ya. Homo economicus, model bergerak bebas. Nah, globalisasi kemudian apa itu globalisasi? Ini adanya aturan dan kebijakan baru, yaitu adanya GATT, Gastrip, dan lain-lain yang sekarang diganti dengan WTO, yang turunannya adalah deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi, yang ini mengaruhi kebijakan publik. Kemudian bagaimana menjalankan globalisasi? Ya melalui ideologi konsumerisme, melalui iklan, merek, logo, label. Nah, siapa pelakunya dari globalisasi? Terutama perusahaan transnasional, Bank Dunia, IMF, sedangkan negara itu ya konteksnya ini, negara di sini posisinya, bukan di sini. Pelaku globalisasi bukan negara, tapi globalisasi adalah aktor yang dimanfaatkan oleh aturan dan kebijakan baru agar mekanisme berjalan. Nah, kemudian konsumerisme berkembang melalui iklan, di mana kemudian mengaruhi gaya hidup, mengaruhi budaya global, mendorong pilihan individu sehingga terciptalah penyediaan kebutuhan publik yang dipengaruhi globalisasi. Nah, jadi skemanya seperti ini ya. Jadi biar tidak bingung ya. Jadi hubungannya seperti apa? Jadi globalisasi itu menempatkan kekuasaan pasar itu menjadi yang segala-galanya ya. Di mana neoliberalisme berfungsi sebagai ideologi yang menggerakkan globalisasi. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?